Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Lydia Pramesti, absen 34 kelas 12 MIPA 4. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama adalah pengertian dari penyakit menular seksual dan faktor risikonya. PMS merupakan suatu penyakit yang menular melalui suatu hubungan intim yang tidak aman. Dilansir dari halo.com 2019 menyebutkan bahwa adanya hubungan seks yang tidak aman seperti anal seks, vaginal seks, dan oral seks merupakan suatu faktor utama yang menyebabkan terjangkitnya atau meningkatkan risiko terjangkit dari PMS ini. Selain itu, kegiatan bergonta-ganti pasangan pada saat melakukan seks juga meningkatkan risiko terjangkitnya penyakit ini. Namun, penyebaran penyakit ini tanpa melalui hubungan intim juga dapat terjadi, misalnya berbagi alat suntik, jarum, maupun saat transfusi darah terjadi. Yang kedua adalah ciri-ciri dari penyakit menular seksual atau PMS. Menurut Willy tahun 2019 menyebutkan bahwa PMS ini tidak selalu menampakkan gejala atau bisa saja gejala yang disebabkan hanya gejala ringan. Maka tidak heran bahwa beberapa orang hanya menyadari dirinya terkena PMS saat sudah ada komplikasi yang berat. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh PMS ini untuk setiap orang sebenarnya berbeda-beda, namun secara umum dapat terjadi. Yang pertama adalah muncul benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, dan mulut. Yang kedua, vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Yang keempat, keluar cairan dari penis, kencing nanah atau vagina seperti keputihan. Yang kelima adalah nyeri perut bagian bawah. Yang keenam, demam dan menggigil. Yang ketujuh, muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di sekitar selangkangan. Yang kedelapan, muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki. Dan yang terakhir adalah kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Selain gejala-gejala tersebut, pada perempuan juga dapat mengalami seperti adanya bercak darah pada saat masa di luar menstruasi, dan pada laki-laki dapat terjadi adanya pendarahan pada sperma dan lain-lain. Yang ketiga adalah macam-macam dari penyakit menular seksual atau PMS. Dilansir dari alodokter.com tahun 2019 menyebutkan bahwa PMS ini biasanya terjadi karena adanya infeksi bakteri, jamur, parasit maupun virus. Adapun jenis-jenis dari PMS ini sangat beragam sebenarnya, di mana yang pertama adalah sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan biasa disebut dengan raja singa. Penyakit ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Yang kedua adalah gonorrhea, yang juga disebut dengan kencing nanah, biasanya disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonorrhea juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Yang ketiga adalah yang paling sering kita dengar, yaitu HIV, di mana HIV ini merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Adapun contoh-contoh lain dari penyakit menular seksual seperti adanya HPV, chlamydia, trichomoniasis, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang keempat adalah dampak dari terjangkitnya penyakit menular seksual atau PMS, di mana dampak ini terbagi menjadi 3, yaitu dampak terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan juga terhadap masyarakat. Di mana terhadap diri sendiri ini bisa menyebabkan efek depresi dan mudah putus asa, di mana hal ini disebabkan karena adanya pengucilan atau cemoohan yang didapat dari masyarakat. Adapun yang kedua adalah efeknya terhadap keluarga, di mana keluarga akan merasa malu dan menarik diri dari lingkungan masyarakat. Selain itu, keluarga juga berpotensi tertular penyakit menular seksual ini. Yang ketiga adalah masyarakat, di mana masyarakat cenderung mengucilkan orang-orang yang terjangkit penyakit menular seksual atau PMS, dan juga sama seperti keluarga tadi, mudah atau ada peluang untuk terjangkit oleh PMS itu sendiri. Nah, selanjutnya inilah hal yang paling penting untuk dicermati, yaitu bagaimana cara penanggulangan dari penyakit menular seksual atau PMS itu sendiri. Yang pertama adalah setia pada pasangan. Jangan bergonta-ganti pasangan, karena dengan kegiatan bergonta-ganti pasangan seksual,
maka risiko untuk terjangkit penyakit menular seksual atau PMS tadi akan menjadi lebih tinggi. Selain itu, sebaiknya tidak berhubungan seksual dengan orang yang tidak diketahui riwayat seksualnya. Nah, dalam beberapa kondisi, tidak berhubungan seksual sama sekali dianggap menjadi cara yang paling efektif untuk menghindarkan diri dari penyakit menular seksual ini. Yang kedua, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Jika bisa, usahakan memakai kondom yang terbuat dari lateks. Memang, penggunaan kondom ini tidak terbukti sepenuhnya dapat mencegah atau menghindarkan kita dari penyakit menular seksual. Namun, jika pemakaiannya benar, maka akan membawa dampak yang sangat efektif. Yang ketiga adalah vaksinasi. Beberapa penyakit menular seksual atau PMS dapat diatasi atau dicegah dengan adanya vaksinasi. Misalnya hepatitis B, kutil kelamin, dan kanker serviks dapat diatasi atau dicegah dengan vaksin HPV atau Human Papillomavirus. Yang keempat adalah sunat pada laki-laki, di mana sunat ini sudah terbukti efektivitasnya untuk menghindarkan laki-laki dari penyakit menular seksual sebanyak 60%. Jadi, dengan adanya sunat pada laki-laki ini, khususnya dapat menghindarkan laki-laki dari penyakit herpes dan juga HPV. Yang kelima adalah hindari penggunaan alkohol dan narkoba. Karena biasanya orang-orang yang berada di bawah pengaruh alkohol dan narkoba, hasrat seksualnya menjadi lebih tinggi dan tidak terkendali. Maka dari itu, biasanya orang-orang ini akan melakukan potensi berhubungan seksual yang tidak aman serta berisiko, serta meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit menular seksual. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah menguatkan iman dan takwa, selalu berada pada jalan kebenaran, yaitu jalan Tuhan. Karena dengan perlindungan Tuhan, maka kita senantiasa akan terhindar dari hal-hal negatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.